Hai, sampurasunce eni, cewarmi, ema olah, wadudu, wa akai mang atang kumaha sarehat. Kembali lagi dengan saya Horea Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film petualangan menegangkan yang berjudul Troll. Film ini menceritakan tentang makhluk kuno berukuran raksasa yang terbangun di pegunungan Dovra. Film pun dimulai. Sebuah gunung batu Norwegia terlihatlah seorang anak perempuan bernama Nora. Dan di mana pendakian pun ditemani sang ayah Nora, di mana dengan pendaki gunung ini ayah Nora melihat gunung batu di sekitar membuatnya teringat kembali akan dongeng tentang troll. Dahulu kala saat pernikahan troll ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Dan saat itu matahari pun terbit, dan sinarnya memancarkan ke tubuh mereka semua troll itu pun membeku dan berubah menjadi gunung batu tersebut. Nora yang sudah mulai beranjak remaja menganggap semua cerita bapaknya itu hanyalah dongeng untuk semua anak-anak umumnya pada menjelang tidur. Hingga sang ayah berkata kamu harus percaya agar bisa melihatnya. Di saat Nora mulai memejamkan matanya, dan terlihat dengan sesama di sanalah ia melihat bentuk-bentuk wajah troll yang diceritakan ayahnya di gunung tersebut. Dua 20 tahun kemudian pada saat itu pemerintah sedang fokus untuk melakukan penggalian Gunung Doprei, yang akan mewujudkan pembangunan jalur kereta cepat jalur Jakarta-Bandung. Di sana terlihat ada beberapa warga berdemonstran yang tidak setuju dengan penggalian gunung tersebut, yang dimana mereka anggap akan merusak alam bagi kehidupan mereka. Dan untuk mempercepat proses penggalian gunung tersebut, para pekerja pun sepakat untuk mengikuti instruksi kepala pembangunan, yang dimana instruksi si kepala untuk secepatnya meledakkan gunung tersebut. Dan setelah ledakan itu inilah yang terjadi. Puluhan pesawat militer langsung dikerahkan untuk memantau dan memeriksa keadaan di lokasi kejadian. Tiba-tiba dari pemeriksaan itu didapatkan kejadian yang tidak diharapkan, sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan karena situasinya mulai mengkhawatirkan. Militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri di Markas Operasional Angkatan Bersenjata Norwegia. Perdana Menteri datang bersama penasehatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang termasuk Nora yang saat ini berprofesi sebagai seorang profesor paleontologi. Dalam diskusi yang sangat panjang, para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan, namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah sebuah jejak kaki raksasa. Karena memang secara logika tidak akan ada makhluk yang memiliki jejak kaki sebesar seperti itu. Pikiran itu pun akhirnya terbantahkan, di mana saat mereka melihat sebuah bukti berupa rekaman video dari ponsel salah satu demonstran. Dalam video itu dan terlihat jelas bahwa ada penampakan sesosok monster batu yang keluar dari Gunung Tevrei dan meraung seperti hewan buas yang lagi merasakan kesakitan. Dan makhluk yang mereka sebut sebagai hewan buas itu pun terus berjalan ke arah selatan, menyapu bersih dan merusak setiap tempat yang menurutnya menghambat untuk ia lewati. Saenggeus eta pun Nora dan Andreas langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan di sebuah daerah bernama Lesia. Si Nora dan Andreas bertemu dengan sang kapten leader yang bernama Chris. Dan si Chris pun menjelaskan bahwa ia telah menyisir wilayah itu dan jejak kaki makhluk itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian si Chris mengajak Nora memasuki tenda, mereka pun menginterogasi warga sekitar yang hancur rumahnya, salah satu pasangan lansia yang terkena imbas akibat gunung monster batu. Sepasang suami istri itu pun berkata bahwa monster batu itu tampak seperti gunung batu yang bergerak. Selain itu mereka juga mendengar suara raungan yang sangat menakutkan dari monster batu tersebut.
Setelah itu Nora bergegas untuk meneliti jejak kaki dari monster batu tersebut, dan sayangnya tidak ditemukan tanda-tanda genetik apapun selain adanya batu dan juga tanah. Hal ini pun membuat Nora teringat akan dongeng troll, yang selalu diceritakan oleh ayahnya Nora. Meskipun Nora tidak ingin mempercayai dongeng anak kecil ayahnya itu, namun semua bukti yang ditemukan seolah-olah mengarah pada satu makhluk troll raksasa yang menyerupai gunung batu tersebut. Setelah tidak menemukan dari hasil penelitian tersebut, Nora Andres dan Chris akhirnya berangkat ke rumahnya ayah Nora, yang sudah lama mengalami gangguan jiwa. Akibat penelitian troll yang ia kerjakan tidak pernah ada satupun orang yang percaya dengan penelitiannya, sehingga ayah Nora pun diasingkan oleh negara dan dianggap gila. Kini akhirnya ayah Nora bisa membuktikannya, bahwa semua perhatiannya itu adalah nyata. Karena hal itu ayah Nora pun akhirnya diikut sertakan dalam misi penyelidikan tersebut. Tetapi sampai saat itu Nora dan yang lainnya masih tidak percaya pada semua perkataan ayah Nora tersebut. Sulit bagi mereka untuk mempercayainya bahwa troll itu benar-benar ada di dunia nyata. Nora bahkan sampai berdebat dengan sang ayah mengenai hal itu. Hingga akhirnya mereka pun melihat bukti nyata dengan bangunnya troll di belakang mereka. Ternyata troll itu sejak tadi berada di sana memperhatikan aktivitas Nora dan ayahnya, serta berkamuflase menjadi gunung batu yang besar. Nora dan yang lainnya pun langsung melaporkan hasil penelitian tersebut kepada pemerintah, namun pemerintah tentu saja tidak percaya begitu saja. Saat ayah Nora berkata bahwa monster itu adalah troll, ia bahkan dianggap telah gila dan diusir dari markas operasional tersebut. Nora kemudian meminta sedikit waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan sang ayahnya. Namun Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri yang tidak mempercayai ayah Nora. Ia merasa troll itu hanyalah kesepian dan kebingungan, sehingga mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu. Namun ia yakin alam akan murka dan melawan. Mendengar hal itu Nora pun akhirnya menuruti perkataan sang ayah sehingga mereka pun ikut dengan para militer yang akan bersiap untuk mempersiapkan penyerangan malam ini. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai. Pihak militer mulai menembaki troll dengan berbagai senjata canggih yang mereka miliki, namun dapat dilihat semua itu hanyalah akan sia-sia. Karena troll adalah makhluk batu yang tidak bisa ditembus oleh peluru dan senjata apapun yang dimiliki pihak militer. Malah yang ada di setiap serangan yang mereka lakukan itu hanya membuat troll ini semakin marah dan mengamuk. Dan setelah itu pun troll membalas serangan mereka, dan membunuh begitu banyak pasukan militer. Ia bahkan menelan satu prajurit yang sangat itu sedang terluka, dan jika terus melakukan seperti ini mereka semua akan mati sia-sia. Ayah Nora pun nekat untuk mendekati dan menyapa troll itu, dan berusaha untuk menenangkannya. Namun saat troll itu mulai tenang, tiba-tiba seseorang malah menyerangnya dari belakang sehingga troll itu pun kembali marah dan menghempaskan ayah Nora. Nyatanya jika mereka tidak melakukan apapun troll itu sebenarnya tidak akan menyerang mereka. Di detik-detik kematian sang ayah Nora, ia menyebutkan tentang istana raja dan rumah yang semuanya pasti berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Jika sesuai dengan dunia dongeng maka troll akan ketakutan dengan suara lonceng,
Untuk membuktikan hal itu Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng mendekati troll tersebut. Tak disangka-sangka dugaan mereka benar-benar terjadi. Ternyata dongeng yang diceritakan oleh sang ayah Nora selama ini benar-benar adalah kisah nyata. Berita kekacauan itu pun dengan cepat menyebar di berbagai penjuru kota dan negara. Masyarakat pun mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, apalagi diketahui bahwa troll itu kini mulai bergerak ke arah ibu kota. Sesampai di markas operasional Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya meskipun Nora telah membuktikan perkataannya namun kepala pemerintahan dan Perdana Menteri masih tidak setuju dengan Nora mereka lebih memilih untuk menghancurkan troll itu dengan menggunakan rudal berdasarkan. Keputusan itulah masyarakat di ibu kota langsung dievakuasi untuk segera mengosongkan wilayah target operasional. Dan Andreas pun tentu saja tidak menyetujuinya dengan keputusan itu, karena apa yang dilakukan oleh pemerintahan hanyalah akan menghancurkan wilayah ibu kota saja. Nora sedang berpikir ia pun tiba-tiba teringat akan perkataan ayahnya sebelum meninggal di mana ia sempat menyebutkan tentang raja rumah dan istana dan tak disangka semua itu pun mengarah pada satu tempat yaitu istana kerajaan. Di sana mereka bertemu dengan pejabat senior yang bernama Rizar Sindi, nama Rizar Sindi yang beberapa kali disebut dalam buku harian ayah Nora. Sehingga Nora pun berpikir Rizar Sindi ini mungkin bisa membantu mengetahui sesuatu terkait semua ini. Sesampai di istana kerajaan yang megah Rizar Sindi pun menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi yang tak disangka istana kerajaan Norwegia tersebut ternyata dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan yang megah itu pun mereka bahkan rela membantai semua keluarga troll hingga tidak tersisa. De sparte ett av trollkongens barn. Hingga tersisalah satu keturunan raja yaitu troll, yang sekarang mengamuk di luar sana. Dari informasi itu maka sudah dipastikan bahwa semua perkataan ayah Nora memang benar adanya. Jika begitu maka mereka hanya membutuhkan satu hal untuk menghentikan troll yaitu cahaya matahari. Jika dilihat sekilas memang troll pernah berada di luar pada saat siang hari, namun ia tidak pernah terkena cahaya matahari secara langsung. Dengan cepat Nora dan Andreas bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Dora juga meminta bantuan kepada Kapten Chris untuk membantu mereka sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional sesuai rencana. Mereka pun berhasil menggagalkan pengeboman yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di waktu yang bersamaan terlihat Nora dan Andreas yang membawa kerangka kepala troll untuk memancing manusia raksasa tersebut. Mereka kemudian memancing troll itu ke lokasi yang telah ditentukan oleh Kapten Chris. Sesampai di sana Kapten Chris menyalakan beberapa lampu penerang yang membuat troll itu pun kesakitan. Melihat hal itu Nora pun merasa kasihan, bukan ini yang ia inginkan. Ia benar-benar tidak tega mendengar raungan kesakitan dari troll tersebut.
Nora pun menangis dan berteriak meminta tolong untuk segera pergi dan kembali ke gunung. Namun di saat tak terduga matahari pun mulai terbit dan membuat rol itu terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Dan bukit batu itu pun kemudian diberi nama Bukit Tobias, sesuai dengan nama ayah Nora. Dan film pun akhirnya selesai. Oke, jangan lupa buat teman-teman akang-akang di subscribe channelnya biar terus berkembang dan salam sehat untuk semuanya.